sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Minggu 13 Oktober 2024. Haleluya, kita masih diberi kesempatan hidup, kita diberikan kekuatan dan kesehatan, bisa pergi beribadah atau online hari ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada saudara-saudariku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Doa saya semoga saudara sehat secara rohani, sehat secara jasmani, tambah hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara diberkati dengan apa yang saudara kerjakan, sehingga saudara bisa menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, untuk banyak orang, demi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita mempersiapkan diri ya untuk mempelajari firman Tuhan yang hari ini kita akan teruskan dari Kisah Para Rasul 23. Apa yang dilakukan Paulus di depan mahkamah agama dan mengenai orang-orang jahat yang berkomplot, orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Paulus dan Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Kita akan mempelajari dan kiranya roh Tuhan memberkati kita sehingga kita dapat mengerti dan dapat mempraktekkan dalam hidup kita. Hidup orang Kristen tidak pernah dijanjikan mudah, tetapi yang Tuhan janji walaupun banyak persoalan masalah, tetapi penyertaan Tuhan ada senantiasa dan itu cukup. Haleluya, mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami 1 minggu lagi. Kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk pertolongan Tuhan setiap hari. Kami katakan Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kami. Terima kasih. Mohon ampun buat semua dosa salah kami, sengaja ataupun tidak kepada Tuhan dan sesama kami. Bapa, kuduskan kami dalam nama Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan bersekutu dengan Tuhan. Layakkan kami mempelajari firman Tuhan. Mohon berkat Tuhan agar kami mengerti dan dapat mempraktekkan. Kami rindu jadi pelaku firman Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul 23 dan sambil kita mendengarkan Alkitab suara dengan seksama. Tuhan memberkati. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya.
Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu, kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu. Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Jawabnya, Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi, janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke Mahkamah Agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu, aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu.
Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Saudara-saudaraku, Paulus dihadapkan kepada sidang Mahkamah Agama. Karena perwira Romawi ingin mengetahui apa penyebabnya orang-orang Yahudi sangat ingin berhasrat kuat untuk membunuh dia. Ya. Di hadapan Mahkamah Agama yang dikumpulkan oleh kepala pasukan Romawi itu, Paulus menyatakan identitas dirinya. Ya, bahwa dia hidup sebagai warga negara yang baik. Dia hidup dengan hati nurani yang murni. Hidupnya benar dan berintegritas, terbuka dan bisa dinilai jelas oleh semua orang. Ya. Dia berusaha sungguh-sungguh setiap hari mempermuliakan Tuhan dengan apa yang bisa dia kerjakan. Jadi tuduhan bahwa Paulus melanggar hukum Taurat dan kesucian bait suci adalah fitnah, tidak benar. Mendengar hal itu, Imam Besar Ananias tidak percaya dan marah. Lalu ia bertindak sewenang-wenang memerintahkan orang untuk menampar Paulus. Paulus dengan berani menegur kemunafikan Ananias, karena Ananias telah melanggar hukum Taurat itu sendiri. Sebab Taurat melarang orang dihukum sebelum kesalahannya diselidiki, diperiksa, dan diketahui. Paulus menyebutkan statusnya bahwa ia adalah orang Farisi, dididik secara Farisi, dan dengan cerdik ia memaparkan bahwa doktrin tentang kebangkitan orang mati yang dia maksud adalah Kristus, ini menjadi sumber keributan, pertentangan di antara Mahkamah Agama yang terdiri dari orang Farisi dan Saduki. Karena orang golongan Saduki benar-benar tidak percaya kebangkitan orang mati dan juga tidak percaya mengenai malaikat. Sebaliknya, orang Farisi membela Paulus karena mereka percaya kepada kebangkitan orang mati dan malaikat. Keributan menjadi luar biasa di Mahkamah Agama itu, sehingga kembali kepala pasukan turun tangan mengamankan Paulus agar nyawanya aman, tidak terancam. Paulus terus-menerus menghadapi hal-hal seperti itu, tentu secara jasmani maupun secara jiwa lelah. Tetapi Roh Tuhan hadir menguatkan Paulus dan mengatakan bahwa Paulus akan selamat, sebab dia masih harus pergi diutus Tuhan bersaksi sampai ke Roma. Ya, Itali saat itu adalah penguasa dunia. Apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini, saudara? Kita harus belajar berdiri teguh, tidak goyah, tetap bersemangat menjalani hidup ini. Ya, bersukacita karena Tuhan dan minta keberanian dari Tuhan untuk bersaksi setiap hari. Tidak menyia-nyiakan hidup, ya, hidup asal hidup, tetapi hidup yang berkualitas, yaitu hidup yang menjalankan kehendak Allah, menjalankan amanat agung. Kita perlu belajar, kita perlu bersemangat, kita perlu berani untuk bersaksi dengan perkataan dan perbuatan. Sebab itu kita jaga hati nurani,
hidup benar di hadapan Tuhan. Ini modal besar bagi kesaksian kita. Karena perbuatan sering lebih kuat, lebih efektif dibandingkan perkataan. Jadi kita memang harus jadi saksi dalam perkataan dan perbuatan. Supaya kita bilang orang melihat perbuatan baik kita dan akhirnya mereka memuliakan Bapa di sorga. Jangan sebaliknya orang melihat hidup kita dan mereka menghina Tuhan kita karena kelakuan kita. Ya. Dan kalaupun kita harus menderita, rugi, dihina, difitnah karena kita bersaksi tentang Kristus, Tuhan Juru Selamat, itu resiko. Dan Tuhan tidak pernah berutang. Dia berjanji untuk menyertai orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Memang hidup orang Kristen tidak pernah dijanjikan mulus, tidak ada masalah. Tidak pernah. Yang Tuhan katakan bahwa barang siapa mau mengikut Tuhan, harus siap menyangkal diri memikul salib. Tetapi ada penyertaan Tuhan. Ada janji berkat Tuhan. Ada providensia Tuhan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau hidup melakukan kehendak-Nya. Selanjutnya perikop berikutnya kita lihat saudara. Orang-orang benar-benar membenci Paulus ya. Mereka punya mata tapi seperti tidak melihat. Sudah dendam kesumat. Jadi apapun yang dikatakan dan dilakukan Paulus, mereka gak peduli. Mereka bahkan bersumpah kalau mereka tidak berhasil membunuh Paulus ya, mereka pokoknya akan menyiksa diri ya. Tetapi puji Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun manusia berusaha membunuh Paulus, tapi Tuhan sudah bilang kan, Paulus akan selamat, dilindungi Tuhan karena dia akan diutus ke Roma untuk memberitakan Injil. Orang-orang Yahudi bermaksud membunuh Paulus di Yerusalem itu. Sebab mereka menganggap bahwa Paulus ini gak benar. Yang benar adalah mereka yang taat kepada Taurat. Padahal justru dengan perbuatan, kelakuan, rencana jahat mereka mau membunuh Paulus, itu mereka melanggar hukum Taurat. Ya, dengan cara licik. Mau menyergap Paulus dengan sembunyi-sembunyi, tapi rencana itu gagal total. Ya. Karena persengkongkolan mereka terbongkar oleh kemenakannya Paulus, yang kemudian melaporkannya itu diam-diam kepada kepala pasukan Lisias. Dengan hikmat Tuhan, Tuhan bisa memakai siapapun untuk menjalankan rencananya. Lisias itu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Paulus dari 40 orang Yahudi yang berkomplot bersumpah untuk membunuhnya. Lisias mengirimkan Paulus kepada Felix, ya, gubernur atau wali negeri, ke kota lain yaitu Kaisarea yang saat itu adalah pusat pemerintahan Romawi di tanah jajahan di daerah Yudea. Lisias menulis surat kepada Felix ya mengenai alasan mengapa dia mengirim Paulus ke Kaisarea untuk menjauhkan Paulus daripada rencana jahat orang Yahudi di Yerusalem. Ya. Dia juga mengatakan bahwa dia sudah periksa dan Paulus tidak bersalah. Semua karena skenario Tuhan. Ya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Akhirnya Paulus tiba di tempat tujuan selamat, dan di sana pun dia menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk bersaksi mengenai siapa Tuhan itu, tentang pengalaman hidup dia sebelum dan sesudah berjumpa Tuhan. Dia bersaksi di hadapan para pembesar dan raja. Tujuannya apa? Supaya mereka boleh mendengar Injil, percaya dan diselamatkan. Rohnya Paulus bergelora
menggebu-gebu untuk memberitakan Injil di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Kita lihat dari peristiwa ini bahwa manusia bisa saja berencana yang jahat terhadap orang percaya, terhadap gereja Tuhan, terhadap institusi Kristen. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, maka tidak akan terjadi apapun. Ya. Oleh karena itu ingat, apapun kesulitan, tekanan yang kita alami saat ini, karena kita hidup dalam kebenaran, karena kita mau melakukan firman, karena kita mau melayani Tuhan, janji Tuhan, Tuhan menyertai orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Apa sih berkenan kepadanya? Melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Kalau saya dan saudara melakukan kehendaknya. Apa itu? Salah satu adalah memberitakan Injil. Hidup dalam kebenaran. Apa sih lawan kata kebenaran? Hidup dalam kemunafikan, hidup dalam kebohongan, hidup ke dalam ketidakjujuran, kolusi, korupsi, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hidup benar, kita mengatakan yang benar, kita katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, kita melakukan firman lalu kita difitnah, kita dimusuhi, ya, orang jahat sama kita. Firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Tuhan beserta. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Tangan kanannya Tuhan yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, kata Tuhan, yang membawa kemenangan. Bagian saya dan saudara, berdiri teguh, jangan goyah, karena apapun juga, karena siapapun juga. Ingat, kita adalah duta besar kerajaan Allah. Bersaksi setiap hari dengan perkataan dan perbuatan. Lakukan hidup yang benar. Prinsip kita adalah firman, bukan yang lain. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lakukan firman Tuhan walaupun susah, ya, walaupun sulit. Jangan kecewa, jangan mundur, jangan putus asa. Melalui kesulitan-kesulitan hidup itu, Tuhan memproses karakter kita. Tuhan memproses iman percaya kita. Ya. Tuhan memproses pengalaman hidup kita supaya akhirnya kita dapat bersaksi. Semua hanya karena kasih karunia dan kasih karunia Tuhan semata. Tuhan masih memiliki rencana yang baik, masa depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau hidup sesuai rencana Tuhan. Seperti Paulus yang kita baca hari ini. Hidupnya tidak gampang, tetapi dia jalani step by step, hari demi hari bersama Tuhan. Dan dia menggunakan kesempatan di mana saja untuk bersaksi siapa Tuhan yang benar. Dia memberitakan Injil. Apakah saudara menggebu-gebu, rindu kalau komunitas keluarga besar saudara percaya pada Tuhan dan diselamatkan? Apakah kita menggunakan waktu dengan baik setiap hari untuk berdoa dan bersaksi bagi jiwa-jiwa? Atau kita gak peduli? Atau kita cuma fokus dengan kesusahan hidup kita, kesenangan kita, masalah kita aja? Itu yang paling kita pikirin, kita paling susahin. Jangan saudara ya. Ingat apa yang dilakukan Paulus. Walaupun dia banyak susah, ya, dia fokus kepada hati Tuhan. Apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Itu yang dia lakukan. Dan janji penyertaan Tuhan, ya dan amin bagi Paulus. Dan bagi semua orang yang mau melakukan firman-Nya. Jangan takut. Sebab
Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang, sebab Tuhan itu Allah kita. Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Ini bukan janji bagi semua orang. Ini janji bagi orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan dan mau melakukan kehendak-Nya. Sebab itu saudara, mari hidup sesuai kehendak Tuhan. Apa saja yang Tuhan katakan, mari lakukan. Dan gunakan waktu setiap hari. Ya, secara langsung maupun tidak langsung. Bersaksi. Kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebagai Raja dan Hakim. Tapi tahukah saudara, sadarkah kita, banyak orang yang belum pernah dengar mengenai kedatangan Tuhan yang pertama kali. Dia lahir sebagai bayi, dia besar, dia bersaksi, dia melakukan banyak hal. Dia mati untuk menebus dosa manusia yang percaya. Dia bangkit dari kematian, dia naik ke sorga. Ya, dia mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kita yang percaya dan memimpin. Dia akan datang. Kita sedang menantikan kedatangan yang kedua. Tetapi tahukah, sadarkah kita, banyak orang yang belum pernah dengar tentang kedatangan yang pertama. Tugas saya, tugas saudara, tugas gereja Tuhan, tugas orang percaya jadi saksi Kristus. Biarlah hidup kita sungguh-sungguh jadi saksi Kristus. Berikan hidup kita. Bilang, Tuhan, aku tidak mau hidup percuma. Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Supaya kita bisa pegang janji Tuhan. Apapun keadaan kita, Tuhan beserta kita senantiasa sampai kesudahan zaman. Itu hanya bagi orang yang setia bersaksi, yang setia mengajar orang mengenai firman kebenaran, yang setia menjadi saksi Kristus dalam perkataan dan perbuatan. Saudara, hidup ini tambah sulit dalam segala segi. Sosial, ekonomi, politik, holistik keadaan. Kalau kita mau mengalami rasa aman, nyaman, berdiri teguh walaupun banyak masalah, pastikan Tuhan beserta kita. Tuhan beserta bagi orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Seperti Paulus disertai Tuhan, kita juga rindu disertai Tuhan. Amin. Mari saudara menjadi pelaku firman. Biar Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi. Kita kenal Tuhan secara otentik, bukan keturunan, bukan asal-asalan, bukan cerita zaman dulu. Oh, dulu saya melayani Tuhan, oh dulu saya bersaksi. Biarlah semangat bersaksi itu bukan hanya bulan lalu, bulan September, tetapi setiap hari. Ada roh yang bersemangat, bergelora, bernyala-nyala untuk menjadi saksi Kristus. Siapapun kita, ini amanat agung. Ini bukan boleh iya atau boleh tidak. Ini perintah. Kalau kita lakukan dengan setia perintah ini, ada berkat penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan beserta kita, aman. Tetapi kalau kita tidak taati perintah, maka dikatakan Yohanes 3:36, murka Allah tetap. Sebab itu mari kita taat melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tolong kita semua saudara. Saya tahu ini tidak mudah. Saya tahu untuk menjadi saksi dalam perkataan dan perbuatan itu tidak mudah. Syukur kepada Tuhan kita memiliki Roh Kudus, penolong, penghibur, penasehat, guru, ya, memberi kekuatan. Dia akan memberi kita kekuatan kalau kita sungguh-sungguh meminta dan mau belajar taat. Tuhan tolong kita semua saudara, biar melalui kesusahan-kesusahan hidup kita semakin tambah melekat erat dengan Tuhan dan banyak pengalaman. Biar kita semakin dimurnikan, tetap bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Apapun yang kita bisa lakukan, lakukan yang terbaik seperti untuk melayani Tuhan.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan mempelajari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 23. Bapa, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, beri hati kami hati yang sungguh mengasihi Tuhan, sehingga kami mau melakukan kehendak-Mu dalam segala hal, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan. Beri hati yang bernyala-nyala semangat, keberanian, dan kesempatan memberitakan Injil. Seperti Paulus, di mana saja dia mau memberitakan Injil, kami juga mau, Tuhan. Kami mau keluarga besar kami diselamatkan. Kami mau komunitas kami diselamatkan. Pakai kami, Tuhan.
di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dari anak sekolah minggu, anak remaja, anak muda, para wanita, pria, sampai yang senior. Kami semua adalah barisan utusan Kristus. Itu bukan hanya dinyanyikan, didengungkan pada hari nasional, tetapi itu menjadi gaya hidup kami. Kiranya kebangunan rohani terjadi di dalam hidup kami. Kiranya roh yang bernyala-nyala melayani Tuhan ada di dalam hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Tuhan beserta kami. Dan kalau Tuhan beserta kami, kami tidak takut. Kalau Tuhan beserta kami, kami tidak bimbang. Karena Engkau yang meneguhkan kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memegang tangan kami, dan Engkau yang membawa kami kepada kemenangan. Kasih karunia Tuhan ada bagi kami. Kami rindu semua kami yang mendengar firman ini sungguh-sungguh mengerti dan menjadi pelaku firman. Supaya kami semua bisa bersaksi tentang pengalaman-pengalaman hidup kami dengan Tuhan. Kami bukan Kristen keturunan, tapi Kristen yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan secara otentik. Bapa, bekerjalah di antara kami. Biarlah ada kebangunan rohani di antara kami karena anugerah-Mu. Tuhan, Kau tahu semua persoalan kami. Ajar kami bersyukur, percaya, dan berikan kami hikmat untuk dapat jalan keluar. Mujizat-Mu kami minta, karena kami tahu semua hanya karena pertolongan Tuhan. Minggu yang akan datang, kami mohon Immanuel, Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya berkat Tuhan rohani dan jasmani ada bagi kami. Angkatlah tangan saudara, terima dengan iman. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita. Cinta Tuhan Yesus, masa depan yang indah bersama Tuhan Yesus itu bagi kita. Persekutuan yang erat dengan Roh Kudus memberi kita hati yang hidup benar, kudus, mengerti kehendak Tuhan, dan dimampukan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersukacita, bersemangat, bersama Tuhan kita bisa menjadi pemenang. Amin. Tuhan berkati.